Apa yang terlintas di benakmu saat mendengar kata Timnas atau tentang sepak bola Indonesia? Tim nasional atau biasa disingkat Timnas Indonesia U17 baru saja mengalami kekalahan pada gelaran Piala Asia 2025 di Arab Saudi melawan tim negara para petapa Korea Utara dengan skor telak 6-0. Tekanan bertubi-tubi dari Korea Utara sejak menit pertama membuat pertahanan Indonesia kewalahan. 2 gol bersarang di babak pertama tanpa mampu dibalas oleh Garuda Muda. Harapan bangkit di babak kedua justru pupus, lebih cepat dari dugaan. Korea Utara mencetak gol ketiga hanya beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dalam waktu sekitar 1 jam, Indonesia tertinggal 0-5, membuat peluang untuk membalikkan keadaan hampir mustahil. Pada akhirnya, pertandingan harus berakhir dengan skor 0-6 untuk kemenangan Korea Utara. Dengan demikian, perjalanan Timnas Indonesia U17 terhenti di babak perempat final dan harus mengemasi barang lalu kembali pulang. Namun cerita tak hanya sampai di situ saja. Masih ingatkah kalian dengan peristiwa Sumpah Pemuda, peristiwa penculikan Soekarno menjelang proklamasi, dan peristiwa reformasi tahun 98? Kali ini, dengan semangat yang sama, pemuda-pemuda Indonesia kembali menuliskan sejarah. Meski mengalami kekalahan di perempat final Piala Asia sebagai ajang kualifikasi untuk mendapatkan tiket Piala Dunia, Timnas Indonesia tetap dinyatakan lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar akhir tahun nanti, tepatnya pada bulan November 2025. Setelah tampil dengan sangat mengesankan pada babak penyisihan grup C dan keluar sebagai jawara grup, karena berdasarkan regulasi resmi Asian Football Confederation atau AFC, tim yang berhasil menjadi juara grup otomatis mengamankan tempat di Piala Dunia. Sampai saat ini, masih belum ada informasi lebih lanjut terkait jadwal drawing untuk menentukan negara mana saja yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia pada babak penyisihan grup. Pasca kekalahan telak melawan Korea Utara, tentu banyak hal yang dievaluasi dan harus segera dipersiapkan menjelang bulan November, mengingat waktu yang tersisa sangatlah singkat. Melansir dari acehworldtime.com, Bungkus Naimi selaku pengamat sepak bola kondang tanah air menekankan bahwa timnas kesulitan menghadapi lawan yang mengandalkan kekuatan fisik, stamina, dan kecepatan seperti Korea Utara. Ia menyarankan agar Nova Arianto selaku pelatih kepala timnas U17 fokus memperbaiki aspek fisik pemain dan mental bertanding, terutama saat tertinggal. Selain itu, uji coba melawan tim-tim kuat dianggap penting untuk mengasah kemampuan. Menurutnya, para pemain cenderung panik saat mendapat tekanan yang berujung pada kesalahan umpan, kehilangan bola, hingga blunder fatal. Untuk mengatasi ini, Bungkus menyarankan perekrutan pemain dengan postur dan fisik yang lebih mumpuni.